Coach saya undang ya, Coach. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Widih, di rapi kan beda kan deh. Lihat yang kalau saya mah santai, kaos. Nih, Coach Dani mah Iya. rapi, ya ampun. Enggak. Udah biasa, udah kalau kerja di rumah udah biasa ya, Kang ya? Iya, Emang biasa. kerja di rumah terus lagi aja. Kegiatan rumah biasa. Gimana? Oke. Ya, nih buat pendengar mungkin yang belum tahu, Kang Dani boleh ceritain dulu ini siapa? Ini saya Dani. Ya, udah aja. Gimana tuh, Kang? Oh iya. Okay. Siapa nih? Kenapa bisa sampai banyak dikenal? Walaupun mungkin pendengar di sini belum tahu betul sama Kang Dani nih, makanya kan kalau saya udah tahu, mungkin pendengar ingin tahu Kang Dani itu siapa sih? Orang lebih mengenal Kang Dani siapa? Oke. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat sore buat semuanya. Tetap waras kan semuanya ya. Tetap waras dan sehat. Sehat fisik dan mental. Oke, kalau tadi disebut banyak, ya banyaknya seberapa ya sebenarnya ya. Jadi banyak dikenal tuh seberapa gitu kan. Secara realistis saya belum banyak dikenal banget. Cuma Kang Kiki kenal dan teman-temannya juga karena ada beberapa seminar atau workshop yang diikutin ya Kang ya waktu itu. Terus ya saya founder Alpha Movement Kang. Jadi Alpha Movement itu misinya sebenarnya lebih ya tujuan visi besarnya sebenarnya adalah memanusiakan manusia gitu. Nah ini yang menarik sih, kenapa sih memanusiakan manusia? Apakah kita ini bukan manusia gitu ya? Ya gitu tuh. Ya. Emang kita bukan manusia ya. Jadi sampai harus ada komunitas yang memanusiakan manusia. Emang komunitas lain tidak memanusiakan manusia tuh, Pak? Kita salah satunya. Jadi ya kita salah satunya yang punya visi ke sana. Jadi intinya gini, kenapa sih dibilang memanusiakan manusia? Karena kalau dalam struktur otak itu kan Kiki, kalau lihat struktur otak itu ada otak primitif ya, ada otak primitif dan otak modern gitu ya. Itu otak primitif itu kan ada otak reptil dan otak mamalia gitu kan, atau di situ otak belakang lah gitu kalau digabungkan, dan atau otak depan ya. Otak depan itu otak modern dan itu namanya prefrontal cortex, disingkat PFC. Itu hanya dimiliki oleh manusia Kang Gigi gitu. Ya, sedangkan di yang lainnya itu tidak memilikinya, ya binatang nggak memilikinya. Hanya dari kefungsian banyak manusia tidak menggunakan otak depannya gitu ya, secara objektif dan lain sebagainya. Perbandingannya apa sih indikatornya? Kenapa seseorang manusia tapi sebenarnya tidak mempunyai syarat sebagai manusia? Karena dirinya itu dikendalikan oleh otak primitif itu, otak binatang. Jadi lebih banyak nafsu, emosi yang keluar gitu. Sehingga keputusannya itu kalau sekarang ini kebanyakan malah orang lebih kayak binatang gitu atau gimana? Kebanyakan ya. Makanya sampai ada harus yang memanusiakan manusia. Ya paling gampangnya di jalanan deh. Apakah kan kalau otak depan tuh lebih bisa empati ya, lebih bisa empati. Kalau otak belakang itu, otak primitif tuh lebih nafsu. Misalnya nafsunya lebih ke ingin lebih duluan, lebih mementingkan diri sendiri, ya, fokus kepada dirinya. Tidak sebagai diri manusia yang komunal. Komunal tuh saling gitu ya, yang saling gitu.
Nah, itu kan faktanya kan. Itu yang paling gampang. Ya, saling menguasai, pengen saling menguasai kan kayak binatang kan saling menguasai. Kucing aja kan ada teritorinya ya. Gitu. Nah, tindakan-tindakan juga lebih banyak emosional yang lebih dominan gitu kan. Kita lebih banyak kemakan oleh hoax kan. Karena sangat reaktif ya. Itu ciri khas otak limbik namanya ya, itu ciri khasnya. Nah, bagi orang-orang yang suka reaktif, sekarang juga kan di pandemi kayak gini kan jadi banyak yang kemakan berita ya. Itu karena sebelum-sebelumnya sudah bergaya reaktif gitu. Ya, jadi apa-apa reaktif itu nggak cooling down, nggak slow down lah gitu, nggak santai. Nah, bayangkan itu sebenarnya terjadi sudah mungkin puluhan tahun ya. Ini puncak-puncaknya ya. Sisi ini tuh sesi seleksi nih gitu kan sebenarnya. Jadi ketika seseorang yang sudah terbiasa dengan itu, kondisi saat ini bisa membuat dirinya stres, bisa membuat dirinya depresi, akhirnya menjadi kehilangan atau kekurangan atau melemahkan antibodi tubuhnya, ya, gitu. Nah, bagi orang yang sudah terbiasa dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, gitu ya. Nah, sebagai pembelajaran itu biasanya dengan kondisi seperti ini selalu ada memikirkan solusi-solusi, gitu. Nah, itu yang dalam tema ini yang perlu kita hadirkan ya, bagaimana mindset ya, dalam ketidakpastian ini. Ya, banyak ya karena dari pemerintah harus diem di rumah kayak gitu-gitu kan. Jadi orang lebih berpikir, ini harus punya perbekalan, kayak panik buying gitu. Panik buying juga kan kayak sebuah tindakan yang kenapa harus gitu. Kenapa nggak harus santai aja dulu gitu. Walaupun dalam kutip santai juga nggak bisa santai yang kayak gimana, tapi emang santai menghadapinya nggak harus sampai panik buying. Kayak gitu ya Kang ya. Iya. Nah ini kalau Akang gimana nih? Pas tahu kan ini Kang bukan di Bandung nih, di Jakarta ya Kang ya. Pas di Jakarta kan ini lebih awal penutupannya ya, kayak istilah lockdown itu lebih awal. Ini penyikapannya gimana Kang? Penyikapannya sebenarnya di daerah saya terutama untuk kebutuhan pangan dia itu masih pada buka ya, jadi kita nggak kesulitan untuk membeli sesuatu gitu ya. Ya saya udah hampir 3 minggu lebih kali ya itu saya benar-benar di rumah gitu ya, yang biasa praktek kan ketemu orang gitu ya setiap hari gitu ya, main gitu. Secara digital kita perlu adaptasi, situasi ini tuh perlu adaptasi. Kalau Anda masih berpikir dengan cara lama, Anda ke laut ya, tereliminasi dengan situasi ini. Nah, kata kuncinya adaptasi ya Kang ya. Kuncinya adaptasi. Karena emang pandemi ini nggak mungkin dikeluhkan atau malah enggak-enggakin, emang pasti ada, udah terjadi, nggak mungkin ditolak juga. Ya, dan jangan ngehayal, ini bakal lebih cepat, nanti Ramadan, nanti hilang. Ya, doa. Iya. Oke ya gitu kan, mudah-mudahan ada mujizat gitu ya. Tapi kalau enggak terus gimana? Gitu ya. Iya. Kita kan perlu ada kayak dulu kan pas awal-awal juga mikirnya kayak diem di rumah 2 minggu cukup nih. Ternyata enggak. Betul. Pandeminya lebih lama. Ini bisa lebih lama lagi kan. Ada beberapa penelitian tuh mulai cooling down itu ada di bulan Juni. Nah, siap nggak kita adaptasi di situ? Dari sekarang sampai Juni itu siap nggak tuh? Ya, pertama adaptasinya bagaimana kita bertahan hidup ya gitu ya. Yang punya tabungan juga itu juga nggak aman kan. Yang punya tabungan itu juga kalau apalagi kan dengan kondisi nanti apalagi kan udah ada prediksi dari Bu Sri Mulyani kan ada resesi di kemudian hari kan. Saya menangkap resesi ini kan ada penurunan nilai mata uang, ada inflasi besar-besaran kemungkinan ini ya gitu ya. Nah, bayangkan yang punya tabungan aja, yang tadinya misalnya punya 10 juta lah misalkan Kiki gitu ya. Itu di bulan
kemudian misalnya bisa jadi 9 juta nilainya atau 8 juta, kita nggak tahu gitu kan. Nah, solusinya bagaimana? Ya, ada solusinya. Solusinya adalah dari sekarang uang itu dibuat bisnis gitu. Bisnisnya gimana? Kan ini apa? Iya, kalau bisnis kan nggak bisa keluar nih. Nggak bisa keluar. Gimana nih? Manfaatkan ini kan. Ya, saya udah memanfaatkan ini. Saya sekarang untuk bertahan saja, untuk mulai harian aja, itu mulai kayak jualan kentang, jualan bandrek, jualan madu gitu ya. Itu salah satu strategi untuk minimal gitu ya, tidak merogoh tabungan gitu ya, minimal untuk makan ada gitu ya. Terus tabungan itu dipersiapkan buat apa? Kalau ada peluang-peluang misalnya teman yang buka catering kan lagi catering mas sekarang kan masih laku aja kan ya. Gitu. Nah, bisa aja invest ke situ. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi antara yang punya sekarang tuh yang punya dana ya, yang punya dana lagi pusing bagaimana supaya nilai uang itu tidak turun. Berarti dia nyari bisnis. Ada yang punya bisnis bingung punya bingung dengan kliennya berkurang. Bukan dengan modalnya kan. Ya. Dengan modalnya itu dikawinin. Nah, ada strategi-strateginya dengan apa? Dengan bagaimana mempelajari digital marketing ini ya, atau marketing dengan online ini. Tentunya sebenarnya tidak semudah yang secara teori, ini kan teori kan ya. Faktanya orang-orang yang sekarang berhasil menjual adalah orang yang kemarin-kemarin membangun branding, yang udah ngebangun brandingnya, yang sudah membangun integritasnya, yang sudah banyak disukai oleh orang dan dipercaya sama banyak orang. Ya, jadi intinya adalah jualan itu bukan produknya yang dijual, sebenarnya jual diri. Iya. Orang kan melihat kadang-kadang bukan produknya, tapi siapa yang jualan? Oh, saya butuh itu, baru dia beli. Iya kan? Jadi sudah membangun sebelum-sebelumnya integritas, kepercayaan, komunitas itu setidaknya dia bisa bertahan, ya. Dan ketika sudah melewati masa-masa ini, dia akan melonjak, ya, akan ready, gitu kan. Tapi bagi orang yang tadinya tidak membangun dari awal, ya maaf gitu ya. Jadi segeralah sekarang punya kemampuan adaptasi gitu. Bagaimana nih gitu kan. Jadi home tuh bukan rebahan, katanya kan rebahan aja udah ngebantu pemerintah, iya, tapi tidak membantu diri Anda. Iya, betul. Iya. Jadi ini yang perlu dibangun ya. Kalau tabungannya memang ada 1 M gitu kan, 2 M, mungkin bolehlah rebahan. Daripada dikeruk terus, digolangin ya Kang ya. Iya, tapi tabungannya dikeruk buat pribadi. Betul, dan saya juga bukan yang punya tabungan aja yang saya ingatkan. Maksudnya yang nggak punya tabungan lah, atau tabungannya yang pas-pasan lah. Yang banyak tabungan, yang punya tabungan aja saya ingetin, karena Anda bakal bingung. Anda harus mulai uang Anda itu dikerjasamakan. Di satu sisi ini sebuah skenario yang cantik, saya melihatnya ya. Ini skenario yang cantik dari Corona untuk mengintegrasi antara masyarakat yang kreatif sama masyarakat di kalangan yang punya uang, ya, itu dikawinkan, gitu. Sehingga terutama nih ya UKM ini bisa bergerak, ya, bisa di kemudian hari bisa mendatangkan atau menyediakan lapangan kerja lagi dan lain sebagainya kan. Kan kebutuhan di Indonesia itu sebenarnya dari UKM itu sangat menopang perekonomian gitu. Ahli ekonomi tapi pengamat dia, tapi saya paham gitu ya. Orang-orang nggak pernah kerja tapi jualan bala-bala aja bisa hidup lah gitu istilahnya, ya kan. Tapi ini kan dia definisi kreatif tadi maksud Akang bukan berarti UMKM atau usaha kreatif di dunia desain seni gitu kan maksudnya? Kreatif itu dalam artian misalkan kayak saya dagang gorengan tapi saya kreatif
bisa lebih ini maksudnya kan ya. Betul. Jadi nggak bisa sekarang jual gorengan itu di toko nungguin klien gitu ya. Di toko gitu ya, cuma beroda, tungguin aja. Nungguin yang datang. Gitu. Ya. Anda perlu ngebangun jaringan, networking, perlu ada publish, branding yang dikenal dengan secara digital dan lain sebagainya. Ya, seperti itu kan. Ya, sekarang kalau tidak kemampuan adaptasinya tinggal bisa ngikutin, ya itu maaf ke laut aja gitu. Nah ini ada yang nanya nih Kang, kalau misalkan adaptasi itu kan dari sisi si pemilik usaha. Nah kalau misalkan dari konsumennya sendiri kira-kira bakal ada adaptasi seperti apa nih Kang? Jadi misalkan kita bicarakan kita dari sisi konsumen. Di sini dipaksa juga konsumen itu harus punya potensi. Karena kalau ini kan ada yang jualan, gitu kan. Saya mungkin punya potensi membantu orang, bisa konseling, bisa coaching, bisa healing, gitu ya. Atau membagi-bagikan ilmu misalnya untuk sekarang ketenangan mereka, kesehatan supaya terjaga bagaimana. Itu kan potensi saya, gitu ya. Itu saya bagi-bagikan nih, gitu kan. Udah hampir 3 minggu kali ya, atau sebulan ya. Ini seminggu 3 kali. Nah, jadi apa yang kita punya nih, tunjukkanlah sekarang itu, ya, tunjukkan. Nah dari situ, ya, ada beberapa orang yang akhirnya kalau memang itu Anda memang dibutuhkan, itu akan diperlukan. Jadi ada orang-orang secara private, misalnya saya memang membagi-bagikan gitu kan. Tapi ternyata ada yang minta secara private. Dan itu kan bisa alat tukar yang buat saya juga bisa di-income juga. Gitu ya. Nah sekarang bagi orang-orang yang hanya konsumtif, yang nggak oke gitu ya. Anda perlu menghasilkan apakah kemampuan menggambar, apa kemampuan menulis, apakah membantu akuntansi orang lain atau mendesain di rumah atau membuat proposal atau lain sebagainya lah gitu, atau menjahit dan lain sebagainya. Jadi bahwa jualan itu jangan semata-mata sebuah makanan gitu ya, atau itu enggak gitu ya. Jadi Anda punya harus lihat potensi dirinya apa gitu ya. Iya. Jadi hari ini ya, pada masa-masa ini dipaksa kita harus berpikir ke dalam dan kita punya potensi apa. Gitu. Ya, kita punya potensi apa. Kayak pandemi kemarin kan awal Maret tuh kayak misalkan buruh atau apa ya kayak kerja-kerja kasual gitu lah kan pasti ditutup ya. Kayak teman-teman saya juga yang di wedding juga kan harus berhenti karena itu sebuah keramaian yang nggak mungkin dilakukan lagi di bulan Maret April ini kan. Nah, itu harus berputar otak juga untuk dapetin ini saya harus punya potensi apa lagi nih di saat-saat saya emang harus di rumah gitu kan ya. Iya gitu. Yang tadinya karena kalau emang ngerukin terus tabungan juga bakal habis ya, nggak bisa ini pasti. Syukur ada tabungannya, kalau enggak ya. Kalau enggak makanya bahaya juga. Ada beberapa, makanya kita perlu searching terus nih. Jadi ini kan berkaitan dengan mindset nih ya. Jadi ini kan era ketidakpastian salah satunya. Apa sih kalau kita udah mulai ke topik nih ya? Biar langsung. Selalu berpikir bahwa setiap masalah itu ada solusi. Ya, selalu. Jadi Anda harus perlu punya keyakinan itu. Ya. Anda perlu punya mindset bahwa setiap ada masalah pasti ada solusinya. Ya, setiap ada masalah itu pasti ada peluangnya. Ya. Nah, sekarang bagi orang-orang yang berpikir ketika masalah dan berpikir dengan cara lama bahwa saya tuh dulunya begini, saya dulunya begitu, selalu berpikir dulunya, nggak pernah beradaptasi. Gitu. Nah, tapi kalau Anda searching gitu kan, pasti ada peluang. Selalu berpikir begitu, pasti ada solusinya. Apa yang bisa saya perbuat? Itu nanti ada, ya. Ada yang
sekarang kan ada yang jual masker, ada yang bikin apa gitu kan. Pokoknya ada yang jualan hand sanitizer gitu kan, ada yang pokoknya ada lah gitu kan. Saya nggak tahu karena kan peluang-peluang itu saya juga tadi ada yang menawarkan hand sanitizer gitu kan, sekian gitu kan. Ada yang menawarkan apa misalnya jamu apa misalnya gitu kan. Yang penting Anda nggak diam gitu. Yang penting Anda nggak diam, searching terus gitu kan setiap harinya. Jadi ketika kondisi seperti ini, Anda menghayal bahwa Anda akan bekerja kembali kayak seperti yang dulu lagi, itu hayalan bagi saya. Ya. Terus Anda nunggu tiduran, Anda main game gitu kan dari pagi sampai kapan beresnya gitu ya, nggak bisa ya. Beresnya ya. Anda sepertinya, mohon maaf, Anda yang memang layak dieliminasi gitu ya. Jadi ini yang perlu aware gitu kan. Hey bangun, ini kondisinya Anda tuh perlu punya kemampuan adaptasi, searching terus ya, searching apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Nah seperti itu Kang. Jadi bagi yang punya otak sehat ya, yang punya mental yang kuat, mindsetnya ketika sekarang ada masalah, kalau kita bisa dibilang masalah, itu fokusnya bukan ke masalahnya. Bukan melihatnya ini semua masalah, tapi ini peluang. Ada peluang apa? Pertanyaan itu. Atau ada pembelajaran apa? Biasanya pembelajaran dulu. Dari masalah ada pembelajaran apa? Dari pembelajaran ini, oh gitu, ada peluang. Gitu. Yang perlu saya adaptasi nih, saya perlu belajar ini, saya begini, saya perlu melakukan ini dan itu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Setiap hari saya mesti bersign at home, nggak diam gitu kan. Dan malahan, kalau dulu kan kalau di rumah ya itu seolah-olah kayak lama ya waktu itu ya, kayak lama karena nunggu bosan kan, kayak nunggu gitu kan. Sekarang tiba-tiba ada sore lagi gitu, sore jam segini lagi gitu, karena ada tiap dari mulai pagi itu ada yang dilakukan gitu kan. Saya ngerjain ini, saya ngerjain itu, mau bisa ini dan segala macam gitu kan. Jadi nggak terasa saya selama 3 minggu ini itu kayak baru kemarin nih saya ada home-nya ya, nggak terasa udah 3 minggu gitu. Dan alhamdulillahnya dari segi apa kesejahteraan alhamdulillah lah ya, karena mungkin saya juga udah ngebangun sebuah nilai-nilai baik sebelumnya, kepercayaan juga gitu kan, banyak bantu orang juga, sehingga saya juga dikelilingi orang-orang baik, Kang Kiki gitu ya. Dalam hal ini ada saja gitu kan yang bisa jadi saya peluang, bisa saya jualan, bisa saya tiba-tiba juga ada yang ngasih makanan gitu ya. Nah maksud saya tuh bahwa tadi saya ucapkan bahwa yuk kita beradaptasi ke hal-hal yang berbeda nanti penyikapannya. Memang tidak semudah itu sebenarnya, karena yang mudah itu adalah orang-orang yang tadinya memang sudah membangun gitu. Tapi bagi yang belum ya, apakah itu gimana tuh kalau belum? Ya bagi yang belum, mulailah, karena kan tidak ada kata terlambat. Cuma memang usaha Anda akan lebih di situ. Iya. Ya apalagi kan kayak yang mungkin baru keluar dari kantornya yang dulu terus ternyata pandemi atau emang ternyata di PHK, kan dia kayak bakal jadi hidup baru lagi terus itu. Betul, itu kan. Apalagi kan ada beberapa orang ketika akhirnya kena PHK bingung gitu kan, bingung ngapain, putus asa. Nah itulah yang akhirnya jadi lebih bahaya gitu kan dari virus corona itu sendiri. Tapi kadang gini Kang, sempat kepikiran juga kalau kayak wah ini mumpung momennya si corona nih, ya udah jadi jualan hand sanitizer atau jualan APD. Tapi sempat kepikiran kayak aduh ini tapi kan yang beli itu emang orang yang mungkin nggak mampu atau mungkin jadi kayak usaha di atas penderitaan orang tuh Kang. Itu kayak ada perasaan-perasaan itu gimana tuh Kang? Kalau selama harganya wajar ya. Nah, dari itu ya, tapi iya, value-nya ya. Iya, harganya wajar. Jangan dimainkan ya value-nya ya.
Iya, jangan harga 50.000 misalnya jual 100.000 gitu kan ya. Apalagi kan sampai ada yang ratusan ribu ya waktu itu kan ya. Karena Iya. mumpung momennya jadi dijual mahal ya. Ya karena dia masih berpikir bisnis dengan cara lama, bahwa ada permintaan gitu ya. Permintaannya banyak, harga naik gitu kan. Itu pakai hukum ekonomi cara lama. Nah, zaman sekarang udah nggak gitu. Ya, dengan itu Anda masih melakukan cara hukum ekonomi yang lalu-lalu, bersiaplah tereliminasi juga. Ya, salah satu yang saya baca nih Kang Kiki, kalau boleh saya share, boleh percaya apa enggak, bagi apalagi ya teman-teman yang startup. Ini startup tuh udah bagus ya kemarin-kemarin tuh. Yaitu memang bagi-bagi dulu strateginya. Ya, kita tuh menunjukkan value kita dulu. Ya, tidak berpikir keuntungan dulu. Ya, malah ada dengan sendirinya ya, bahwa value itu ayat tukang bapaunya. Kedengeran ya? Kedengeran. Ini pinggir jalan banget soalnya. Iya. Ya, dia lagi survive gitu. Iya, tetap berkeliling. Betul. Jadi pertama adalah nilai value kita itu perlu dibagi-bagikan ya. Tapi kebanyakan startup kan dulu nih punya pemahaman bakal duit ya, kan ya. Bakal duit. Benar. Ya, itu tinggalkan itu juga. Nggak ada tuh sistem ekonomi seperti itu. Buktinya sekarang siapa yang untung? Ya, Tokopedia untung nggak? Bukalapak untung nggak? Belum kan? Asa sekian, tapi untung nggak? Itu kan cuma angka. Belum. Di hutang banyak, ya kan? Jadi ini saran saya, tapi mau ngikut apa enggak gitu kan? Jadi yang punya berpikir bakar-bakar uang itu tinggalkan itu, ya. Jadi kita perlu realistis bahwa kita memang membagi-bagikan value, ya. Tapi di sini kita minimal untuk kebutuhan ongkos itu tetap ada, ya. Untuk kebutuhan operasional itu tetap ada, ya. Minimal itu dulu, ya. Minimal itu dulu, Kang Kiki gitu. Dan begitu juga. Karena tetap aja yang menguntungkan itu di bisnis startup ujung-ujungnya mau monopoli, gitu kan. Kayak Facebook, Instagram kan udah satu kesatuan tuh dibeli semua ya, yaitu ya Google gitu kan, YouTube dan lain sebagainya kan gitu. Kalau jadi tetap aja kalau di bisnis itu yang suka bakar-bakar duit itu kalau mau untung ya harus ada pemenangnya di kemudian hari. Siapa yang paling bertahan? Terus kita mau gimana, mau main di situ? Ya, nah kompetitif kan akhirnya, nggak sehat lagi gitu kan. Udah babak belur deh gitu kalau di situ. Jadi di sini mendingan staff itu yang seperti ini, ada kolaborasi gitu ya, membagikan. Tapi kan kita modal cuma wifi ya gitu ya, dan wifi ini juga kita gunakan ya, juga untuk saat ini yang paling utama harus online. Kalau nggak online susah juga nih untuk ketemu orang. Ya, nah kolaborasi ini kan nanti saya punya apa, Kang Kiki punya apa, teman-teman punya apa, itu mulailah sekarang mulai dipetakan, ya, mulai dipetakan apa potensi-potensinya gitu. Dan balik lagi mindset bahwa masalah adalah peluang, ya, masalah itu adalah pembelajaran, itu penting banget, ya. Ketika Anda punya mental yang cepat down gitu ya, ya Anda tidak akan bertahan, ya. Itu virus yang lebih bahaya dari corona itu ya sebenarnya, bukan virus corona ya, virus mental gitu kan. Jadi kita ini ada yang menarik dari Akang nih, yang waktu itu pernah cerita kalau usaha tuh kan sempat ada yang dibilang kadang suka di atas, kadang di bawah. Tapi kayak versi Akang tuh sebenarnya kita nggak harus di atas, nggak harus di bawah, tapi kita di porosnya. Betul. Jadi poros itu keadaan. Jadi kayak semakin besarnya usaha, berarti rodanya semakin besar. Porosnya kan semakin naik kalau rodanya semakin besar ya. Semakin kuat gitu ya penopangnya. Jadi kan kalau penopangnya. Ya, jadi gambarnya begini.
kalau banyak orang menganalikan bahwa hidup itu kayak apa ya, kayak roda ya, kayak di atas, kayak di bawah kan gitu pas ya. Pas momennya pandemi ini kan momen-momennya pas turunnya nih. Ya, ini kan keadaan. Jadi atas bawah itu kan keadaan. Ya, tapi kondisi mental kita yang di tengah ini kan nggak harus ikut di atas bawah. Maksud saya, tetap di tengah, tetap stabil. Sehingga mau atas mau bawah tetap bisa bisa menangkap peluang. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi, jadi ketika di bawah dan kondisi seperti ini kan ada orang-orang yang bisa menangkap peluang. Sehingga dalam keadaan pun dia akan baik-baik aja. Malah bisa tetap profit. Ya, tabungan bisa tetap. Jadi bukan berarti pas keadaan tokonya atau kedainya lagi di bawah, mentalnya juga ikut ke bawah ya. Betul, itu. Jadi kekuatan mental yang jadi porosnya itu tuh jangan ikut-ikutan dengan keadaan. Itu orang baperan tuh gitu kan. Apalagi kalau memang Anda pebisnis, jangan baperan gitu kan. Reaktif ini, aing mah gitu kan. Ini orang Sunda soalnya. Aduh ya. Ya, jadi kan gitu ya, yang kayak memelas gitu kan. Ya, terus akhirnya menularkan keputusasaan kepada rekan yang lain teman-temannya. Kamu tahu nggak gitu bahwa banyak pebisnis sekarang tuh dalam sekarang tuh banyak berjatuhan loh, ya, banyak yang di PHK, banyak yang gulung tikar, itu yang dikabarkan. Padahal ada orang-orang pebisnis sekarang lagi menangkap peluang. Kenapa nggak itu yang dibicarakan? Gitu. Betul, setuju. Ya, jadi di sini tuh Anda mau tipe pebisnis yang mana gitu kan? Kalau yang pebisnis yang tidak tangguh ya mentalnya, mendingan jangan bisnis deh gitu ya. Tapi udah telat juga sih, sekarang juga mau kerja di mana coba. Kayak apa ya, kayak roda ya, kayak di atas, kayak di bawah kan gitu pas ya. Pas momennya pandemi ini kan momen-momennya pas turunnya nih. Ya, ini kan keadaan. Jadi atas bawah itu kan keadaan. Ya, tapi kondisi mental kita yang di tengah ini kan nggak harus ikut di atas bawah. Maksud saya, tetap di tengah, tetap stabil. Sehingga mau atas mau bawah tetap bisa bisa menangkap peluang. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi, jadi ketika di bawah dan kondisi seperti ini kan ada orang-orang yang bisa menangkap peluang. Sehingga dalam keadaan pun dia akan baik-baik aja. Malah bisa tetap profit. Ya, tabungan bisa tetap. Jadi bukan berarti pas keadaan tokonya atau kedainya lagi di bawah, mentalnya juga ikut ke bawah ya. Betul, itu. Jadi kekuatan mental yang jadi porosnya itu tuh jangan ikut-ikutan dengan keadaan. Itu orang baperan tuh gitu kan. Apalagi kalau memang Anda pebisnis, jangan baperan gitu kan. Reaktif ini, aing mah gitu kan. Ini orang Sunda soalnya. Aduh ya. Ya, jadi kan gitu ya, yang kayak memelas gitu kan. Ya, terus akhirnya menularkan keputusasaan kepada rekan yang lain teman-temannya. Kamu tahu nggak gitu bahwa banyak pebisnis sekarang tuh dalam sekarang tuh banyak berjatuhan loh, ya, banyak yang di PHK, banyak yang gulung tikar, itu yang dikabarkan. Padahal ada orang-orang pebisnis sekarang lagi menangkap peluang. Kenapa nggak itu yang dibicarakan? Gitu. Betul, setuju. Ya, jadi di sini tuh Anda mau tipe pebisnis yang mana gitu kan? Kalau yang pebisnis yang tidak tangguh ya mentalnya, mendingan jangan bisnis deh gitu ya. Tapi udah telat juga sih, sekarang juga mau kerja di mana coba. Iya, mau kerja di mana, nggak ada buka lowongan. Ini setahu saya emang kayak di Facebook atau di iklan-iklan tuh yang buka lowongan nggak ada loh kan. Jarang banget. Mereka kan lagi safety kan sekarang, setidaknya dengan tidak meng-PHK karyawannya itu udah oke banget. Udah oke banget. Ya apalagi mungkin saya belum tahu ya, mungkin ada aja yang akhirnya sekarang kebanjiran order terus merekrut lowongan misalnya via online ya gitu kan. Nah kita nggak tahu juga akhirnya nanti ketika dia pengusaha ini atau pebisnis ini menangkap peluang-peluang itu, dia butuh kerjasama dengan ini dan itu segala macam. Contohnya saya kemarin sudah mulai ada hal-hal itu Kang. Jadi
saya butuh orang ini, saya ternyata dipertemukan dan membuat sesuatu gitu. Jadi potensi ini belum saya miliki, saya akhirnya ketemu dengan yang punya potensi yang lain. Kita ketemu di Zoom, kita meeting, tidak digaji, tapi kita bagi hasil. Iya. Jadi gitu. Jadi itu ngomong-ngomong Zoom ternyata ini ya apa? Kalau Alpha Movement kan kalau dilihat sekarang pas pandemi Zoom naik nih, sering pakai Zoom buat meeting, buat acara. Yeah. Tapi kalau dari Alpha Movement saya lihat udah malah dari bulan-bulan lalu ya, lebih dulu sebelum. Itu kenapa milih Zoom, Kang? Ya tadinya rekomendasi sebenarnya. Saya pernah ikutan juga di Zoom sebelum-sebelumnya. Terus akhirnya saya keidean gitu kan. Ya ini kayaknya bagus juga nih. Karena waktu itu juga kan misi saya kan perlu menyebar luas. Ya, memanusiakan manusia itu yang tadi ya. Pengen nggak bisa hanya Jakarta aja atau Bandung aja ya. Kan kalau dengan lokasi begini tuh kayaknya ketinggalan teknologi, ketinggalan gitu kan. Betul. Keliling Nusantara gitu kan. Ini kan zaman teknologi, kenapa nggak saya buka aja waktu itu. Jadi akhirnya saya buka meeting Zoom waktu itu, saya sharing, dan ternyata memang ada yang dari Swiss, ada yang dari dari luar negeri pun ada malah ya. Ada yang Malaysia, ya ada yang berbagai kota kan gitu kan. Itu kejangkau semua ya gitu. Ini baru mulai kan, baru 4 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Nggak deng, 3 bulan lah mungkin, apa 2 bulan. Ya pun sebelum pandemi. Dari akhir tahun kemarin lah ya. Iya, sebelum gitu ya. Jadi pas akhir tahun kemarin itu udah mulai. Jadi mungkin saya udah aware juga kan di situ ya. Ada sesuatu yang perlu berubah nih kan, secara intuisi jalan gitu. Nah akhirnya ya kalau secara bisnis branding gitu ya, itu tetap jalan kan, gitu ya. Saya tetap membagikan value-value dan orang menikmati value itu, gitu kan. Dan dari value itu dan orang merasakan manfaatnya, di situ ada peluang-peluang ya untuk kita, gitu kan. Itu. Nah itu cara-caranya sih sebenarnya. Dan Zoom sih yang saya tahu udah banyak dipakai juga sebelum dulunya ya. Kalau kemarin isu-isunya bocor dan segala macam nggak aman, saya sih melihatnya persaingan bisnis lah itu mah. Karena kan ini bukan Google. Iya betul. Iya ya, gitu. Dan ini kan udah diperbaiki ya. Sama ada yang nanya lagi nih Kang, dari Asari Widi. Katanya ketika intuisi itu dirasa kurang cukup bukti untuk meyakinkan. Jadi soal keyakinan nih. Bagaimana cara tetap yakin sama intuisinya bahwa ini kayaknya mungkin jalan yang benarnya kayak gini nih. Biar tetap yakinnya gimana Kang? Oke. Intuisi itu sebenarnya adalah sebuah pola rekaman pengalaman kita. Ya. Jadi gini. Kalau suka sering ke hutan, dia punya memori-memori pengalaman yang sudah terekam ya di alam bawah sadarnya. Sehingga ketika dia ke hutan itu dia punya intuisi, nyium ini tuh begini, kalau ini nyium itu ini tandanya ini, kalau ada semak-semak seperti ini itu tandanya begini, kalau ada getaran seperti ini tandanya begini, kalau ada angin begini tandanya begitu. Itu rekaman. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi, sesuatu itu banyak kan, bisa dari anginnya, ada tiba-tiba ada longsoran dan lain sebagainya. Dia langsung punya intuisi karena punya data-data yang sebelumnya, pengalaman sebelumnya ya. Jadi intuisi ini yang perlu kita ketahui itu adalah sebuah pola yang akhirnya menjadi pola alami akhirnya ya, jadi spontan. Nah dari pertanyaan yang tadi, bagaimana kita memastikannya sebenarnya? Nah, sebenarnya ini nyangkutnya ke pengenalan diri nih, Kang Kiki. Nah, sejauh mana intuisi itu terbukti justru? Saya menanyakan balik. Intuisi ini terhadap apa? Ya, itu bagaimana teruji apa tidak nih? Ya, Oke. Gitu.
Nah sekarang yang perlu saya gali dulu sebenarnya dari siapa Widi ya. Ini berkaitan dengan intuisi apa? Kalau misalnya saya pendaki gunung, terus saya ke laut, yang nggak pernah, terus mengandalkan intuisi, ya kan belum belum cocok, tahu, ya? gitu. Nggak cocok. Dan mungkin mirip ke ini, mungkin kalau misalkan dikaitkan sama UMKM, kayak nih momennya momen lagi turun-turunnya nih gara-gara corona. Terus dia ada intuisi, oh mungkin dikasih diskon cocok nih. Nah, jadi mungkin biar lebih yakin gimana nih, dikasih diskon kah atau dikasih promo apakah, meyakinkan bahwa itu ini kali ya, intuisi apa nih, biar gerakan apa di toko saya harus melakukan apa biar menyesuaikan sama keadaan. Iya. Kayaknya gitu kali ya kalau misalkan nyambung ke UMKM. Ya, dari pengalaman akhirnya kan, gitu kan. Pengalaman yang memang sudah, kalau kondisi seperti ini gimana, kondisi seperti ini gimana. Nah, cuma masalahnya kan sekarang kondisi seperti ini tidak ada yang pernah melewatinya. Belum pernah ngalamin kan gitu ya. Makanya betul. Nah, sekarang intuisinya gimana nih gitu kan. Tapi agak mirip-mirip kan. Jadi kalau enggak sepenuhnya misalnya kayak dari gunung ke laut gitu kan. Kalau gunung ke laut beda situasi anginnya dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi kan ini dalam bentuk usaha, bentuk relationship atau networking kan masih ada tuh ya data-data itu. Paling kita adalah mengadaptasi meskipun tidak 100% yakin sebenarnya memang gitu ya, karena kan belum pernah ngalaminnya. Tapi kira-kira dari langkah-langkah yang kita gunakan ini tuh setidaknya itu yang paling memungkinkan tuh apa aja gitu ya. Misalnya kayak saya punya intuisi mempersiapkan dari mulai membangun networking dengan cara online gitu ya, memetakan sebuah potensi gitu ya, terus dan perlu tools apa yang akan saya yang gunakan gitu kan untuk menyokong itu gitu ya. Nah itu perlu dibangun tuh, apalagi ya, jadi kayak nyusun puzzle gitu kan ya. Nah kemungkinan orang-orang yang mungkin kayak Widi itu sebenarnya ini kan yang saya ketahui atau yang saya baca adalah tentang sebuah keputusan kan gitu, Widi itu. Sebuah keputusan saya tuh benar apa enggak? Gitu kan. Ya biar yakinnya gimana? Ya, kalau kan keputusan besar, misalnya menikah sama seseorang lah, misalnya. Bisa mundur lagi ya, nanti cancel gitu kan, nggak bisa, atau saya perbaiki kan udah tanggung gitu ya. Nah keputusan besar ini tuh maksud saya adalah ini sudah ada atau ada faktor-faktor traumatik, faktor-faktor pengalaman hidup yang mungkin menyakitkan, yang mungkin dia akhirnya menjadi juga distrust gitu ya, dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi data-data itu ya. Jadi atau kadang misalkan ada orang yang ternyata terlalu percaya karma. Jadi misalkan kayak gini, aduh saya yakin nih sama orang ini, tapi ternyata pas mau nikah di bulan April, terus ternyata corona datang. Terus jadi kayak, aduh ini kayak jangan-jangan corona emang nggak ngebolehin saya nikah nih. Itu apa mungkin itu yang jadi penguat intuisi atau gimana? Ya, sekali lagi ini kan perlu digali ya gitu kan. Saya juga tidak menyalahkan, karena juga memang buktinya clue-clue itu juga ada. Kita bagaimana menangkapnya gitu ya. Ada orang yang punya belief system karena sudah terpola, misalnya kalau transaksi transaksi di hari ini kalau hujan berarti nggak jadi. Berarti nggak usah jadi, misalnya, karena sudah ada bukti-bukti. Ya, itu sih itu ilmiah juga sebenarnya. Itu ilmiah, ada pola di alam bawah sadarnya, gitu ya. Dan itu bisa memancarkan gelombang itu bisa menskenariokan atau menjadi sebuah intuisi, ya. Karena itu menjadi belief system atau jadi servo mechanism namanya, gitu ya. Nah,
saya pengen tahu dulu sebenarnya. Jadi jawaban ini sebenarnya jangan jawab. Ya saya nggak mau ngambang ya. Tapi saya nggak bisa global ya, nggak bisa global dijawab di sini. Jadi Nah, emang ketika harus saya privat tuh. iya, jadi ketika misalnya bisa iya dan bisa tidak gitu kan, perlu digali. Ketika misalnya kalau dalam idealnya saya akan tanya, menurut kamu apa saja bukti-buktinya misalnya ketika ada punya keputusan besar terus akhirnya ada sebuah musibah itu terbukti bahwa itu tuh nggak bagus. Kapan itu terjadi? Pernah ngalamin di kapan saja tuh ya. Tapi kalau masih katanya gitu kan, masih katanya orang, nah ini yang intuisi yang masih dipengaruhi oleh sebuah ketakutan saja berarti. Takut orang lain, takut kayak orang lain, bukan yang dialami. Nah, ini intuisi yang belum ngalamin, jadi susah kalau gitu mah ya gitu ya. Berarti itu Anda perlu dicek latar belakangnya. Lagi ya, dicek lagi. Ya, jadi Anda punya trauma apa di situ sehingga Anda takut melangkah, takut memutuskan keputusan besar dan lain sebagainya. Begitu. Dan ini kan berkaitan dengan misalnya pola asuh. Ingat nggak kita misalnya jangan ini deh, contoh kecil deh dalam berbicara ke depan kadang-kadang kita suka deg-degan ya, suka malah nggak ngomong. Seharusnya bisa ngomong gitu ya, itu nggak ngomong, ya kan? Nah itu dari mana asalnya? Ya asalnya bisa saja dari pola-pola yang sebelum-sebelumnya itu sering disalahkan diri kita, jadi takut salah, nanti dimarahin, nanti saya dibilang bodoh, saya nanti dibilang ada yang nyolakin saya atau mungkin ada yang mengkritik saya, banyak di situ. Jadi Anda dari kecil dididik untuk tidak siap menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi bagi orang yang sudah dididik mentalnya itu bahwa jatuh itu oke-oke aja, kalau gagal nggak apa-apa, lagi. Kalau ada yang misalnya ketika ada orang yang bisa merendahkan kamu, itu jadi pemicu buat kamu maju saja. Bayangkan kalau ada anak yang dikasih begitu, beda kan? Bakal jadi beda ininya perkembangannya, pertumbuhannya bakal beda. Tapi kalau hanya dibicarakan bahwa nanti kalau kamu jatuh ya gitu kan, kan sekali gini, jatuh, seolah-olah jatuh itu nggak boleh. Iya kan? Jangan naik-naik nanti jatuh, nanti rusak. Pokoknya itu aja risiko yang dibicarakan itu, dan akhirnya terpola di sininya, terpola. Ya, jadi akhirnya ketika hal-hal kecil aja untuk berbicara ke depan aja nanti gini, banyak banget nih di sininya tuh. Ya. Nah, tentu ini perlu didobrak ya, pelan-pelan bahwa itu hanya ilusi gitu ya. Kalaupun memang ada yang merendahkan saya, so what gitu kan ya. Kalau ada yang menjelekkan saya juga so what juga. Iya nih, kalau yang buat yang belum tahu nih Kang Dani, anaknya 6 ya? 5-6? 6, iya. Tuh, 6 tuh. Istrinya mah 1 kan? Satu aja. Dan dididik kalau yang belum tahu, dan dididik sendiri ya. Ada yang sekolah umum nggak Kang? Nggak ada, homeschooling semua. Homeschooling semua tuh kayak gitu. Jadi kalau yang mau parenting, mau curhat-curhat, boleh ke Kang Dani nih. Boleh. Tahu kan sekolah saya masih 1, makanya tadi dengar kayak gitu juga kayak lucu juga nih. Saya ngedidik anak juga emang ya kayak gitu, nggak di banyak janganin gitu. Iya. Iya tuh, menarik. Nanti agak sedikit dibahas tentang parenting. Itu nanti kan ada meeting Zoom saya jam 8 ya. Jadi boleh hari ini ya? 8 itu lihat aja IG saya atau apa itu ada linknya. Ya tuh, kalau yang mau join lebih lanjut sama Kang Dani bisa ke IG pribadinya di coach Dani Adam ya. Dani Adam. Kalau yang komunitasnya di alphamovement.id. Tuh bisa tuh ada pertanyaan lagi, gimana fokus ke karir tapi mikirin cewek.
Ya kenapa nggak mikir cewek aja? Ya, Nah itu gimana makanya fokus? fokusnya harus dipilih ya, mau karir mau cewek gitu ya. Iya, jadi di situ kan perlu ketekadaran yang kuat, ya. Ada kenapa Anda sampai bisa belok, ya, ketertarikan itu dengan cewek misalnya. Berarti ini hipotesa ya, belum menggali, ini jawaban umum aja. Dari pengalaman saya ya itu kan, dan saya juga pernah ngalaminya kan gitu ya. Fokus ke cewek misalnya gitu ya. Pernah muda ya. Pernah muda juga misalnya gitu kan. Yeah. Itu karena ada ketertarikan yang kuat ya. Ada ekspektasi, ada sesuatu, ketertarikan itu bisa dipecah lagi ya, didalamin lagi, bisa sebuah keinginan dari dalam ya, keinginan dari dalam tentang sosok wanita misalnya. Ya, ketika itu diulang-ulang, itu akhirnya terus bisa malah jadi adiktif gitu. Ya, jadi adiktif itu bukan hanya diulang-ulang dengan pornografi, dengan sesuatu misalnya bisa dengan makan aja bisa jadi adiktif kan, gitu kan, karena ada ketarikan itu dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sesuatu yang diinginkan dari luar tentang sosok perempuan, ya, dan kecenderungan yang punya ekspektasi dengan perempuan itu tentang sosok seperti ibunya misalnya, itu kan laki-laki itu ya. Kalau di psikologi sebenarnya ada isu berarti di situ di animanya namanya ya. Anima itu archetype mother ya. Archetype mothernya itu konkretnya ya, ini. Konkretnya kadang-kadang saya juga pernah ya, terus mungkin Kang Kiki dan ini cowok-cowok atau mungkin cewek-cewek nih gitu ya, yang punya pasangan, anak kadang-kadang masih punya pikiran atau ekspektasi atau harapan sosok perempuan yang lain, benar nggak? Yang seperti bodinya begini, yang bisa masak, yang bisa begini, atau kayak ibunya misalnya. Pernah nggak? Ya, pernah. Pernah, ya. Jadi laki-laki punya kecenderungan, punya isu-isu archetype mother, ibu. Ya, kalau itu Anda tidak fokus kepada realita bahwa hey pasangan Anda itu adalah ini gitu ya, itu bisa jadi konflik ya. Gitu dan bisa jadi kayak menuntut ingin seperti bisa itu. Bisa menuntut, bisa dan lain sebagainya gitu kan. Dan bisa juga hayalan Anda lebih banyak ketertarikannya misalnya akhirnya sembunyi-sembunyi melihat foto-foto seksi gitu ya misalnya gitu ya, cewek lagi gitu kan di situ karena Anda punya harapan cewek yang seperti itu ya, akan ke arah sana gitu kan. Nah di situ Anda sedang mengalami ilusi juga di situ ya, gampangnya lah bahasanya itu. Jadi Anda perlu dilatih bahwa realistiknya, faktanya bahwa saat ini pasangan saya adalah ini ya sudah ya, cintai semuanya ini, semuanya terima semuanya ini gitu ya. Begitupun laki-laki ya, begitupun perempuan, maksudnya perempuan juga punya sosok-sosok yang diharapkan sosok laki-laki yang lain, misalnya yang gagahnya, yang bijaksananya, yang bijaksana, yang ngomongnya lembut, yang pengertian, sebagainya gitu kan ya. Itu ada ya, ketika itu tidak ada di mana tuh di sosok pasangannya yang suaminya, itu tetap aja ada pola-pola itu akhirnya ya. Jadi fokuslah kepada si pasangan ini gitu kan, bahwa inilah yang terbaik. Terus mulai merelakan ya. Kalau secara terapi sebenarnya saya katakan itu ya, saya
saya rela dan saya lepaskan ekspektasi itu lepas. Saya tidak berekspektasi lagi, ya. Lepaskan itu semuanya. Itu enak kan? Itu baru satu loh, belum yang lain-lain kan ya, gitu kan. Ini tadi kan berkaitan dengan kenapa fokusnya ke cewek. Jangan-jangan Anda punya ada dorongan, ketertarikan, harapan, ekspektasi tentang cewek, gitu ya. Cewek yang begini-begini ya sesuai dengan hayalannya lah gitu kan. Ketika itu Anda mulai dan Anda lakukan terus-menerus, ketertarikan itu akhirnya akan terus-menerus gitu ya, mencari ya. Gitu kan. Kalau udah mulai dilepaskan, dirilis, dia lebih tenang ya. Jadi bisa lebih fokus ke yang seharusnya dijalanin gitu. Ya, secara realistisnya apa yang perlu dilakukan gitu kan. Kalau kan karir nih misalnya, apalagi kan laki-laki, Anda perlu membangun ya, Anda perlu